Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Audi Syafira dari kelas 1010. Di sini saya akan presentasikan mengenai Bank BCA. Yang pertama adalah, apa itu Bank BCA? Bank BCA atau Bank Sentral Asia adalah salah satu bank swasta terbesar yang ada di Indonesia. Saat ini sudah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan Bank BCA untuk membantu memudahkan berbagai macam transaksi keuangan, mulai dari menabung, melakukan pembayaran, mengambil pinjaman, hingga berinvestasi. Selanjutnya adalah sejarah Bank BCA. Dimulai pada tahun 1955, NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Creating Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan oleh Sudono Salim atau yang dikenal dengan Lim Sio Leong pada 21 Februari 1957 dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang, bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Djarum. Pada tahun 1970-an, nama bank resmi memakai nama PT Bank Sentral Asia dan berhasil memperkuat jaringan cabang serta berkembang menjadi bank devisa. 2 tahun beroperasi, Anvi Perseroan Dagang dan Industri memutuskan untuk mengubah nama dan jenis bisnis yang dijalannya. Saat itu, digunakanlah nama Anvi Bank Sentral Asia untuk pertama kalinya. Pada 2 September 1976, NV Bank diubah secara permanen menjadi PT Bank Sentral Asia. Sejak saat itu, Bank BCA akhirnya memperkuat jaringan cabang dengan melakukan merger atau penggabungan dengan bank-bank lain. Kepemilikan PT Dwi Mura Investama Andalan merupakan pemegang saham BCA terbesar, yaitu mencapai sekitar 54,94%. Adapun sosok pemegang saham PT Dwi Muria Investama Andalan adalah pemilik grup Djarum sekaligus orang terkaya di Indonesia, Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi adanya Bank BCA. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi utama bank ini adalah pemberian layanan keuangan seperti tabungan, kredit, kartu kredit, dan transaksi keuangan. Selain itu, Bank BCA juga berperan sebagai perantara keuangan yang memfasilitasi transaksi perdagangan dan investasi. Lalu tujuan Bank BCA ini adalah yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui layanan keuangan yang berkualitas. Bank BCA ini didirikan pada tahun 1957 dengan tujuan utama. Produk aktif Bank BCA, contohnya yang pertama ada kartu kredit BCA, yaitu merupakan transaksi aktif menggunakan kartu kredit, seperti pembelian barang, layanan yang kemudian harus dilunasi sesuai dengan tagihan bulanan. Lalu contoh yang kedua ada internet banking, yaitu layanan perbankan elektronik yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi. Setelah produk aktif, ada juga produk pasif. Contohnya yang pertama adalah tabungan BCA, yaitu tabungan yang bisa dianggap sebagai produk aktif. Tetapi bagi nasabah yang hanya menyimpan dan tidak banyak melakukan transaksi, tabungan dapat dianggap sebagai produk pasif karena memberikan bunga tetap atau variabel sesuai dengan saldo dan jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada deposit BCA. Lalu yang kedua ada deposito BCA. Deposito dengan jangka waktu tertentu nasabah Lalu yang kedua ada deposito BCA. Deposito dengan jangka waktu tertentu nasabah menyetorkan dana untuk periode tertentu dan menerima bunga sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Lalu yang ketiga contohnya ada sertifikat deposito, yaitu memberikan pengembalian tetap sesuai dengan perjanjian dan jangka waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.